Wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pelajaran dari kitab Durusulullah Ad-Darsul Khamis. Ini Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, halaman 28. Tamrin, ini masuk ke tamrin. Sekarang kita mulai dari tamrin keempat. Iqra. Jadi ada beberapa kalimat di sini kita diperintahkan untuk membaca. Yang pertama, Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Di mana rumah guru itu? Rumahnya jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Ka'batu baitullah. Ka'bah adalah rumahnya Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruang kepala sekolah. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumah Hamid dan itu rumahnya Khalid. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Anak laki-laki Ammar adalah seorang siswa dan anak laki-lakinya Yasir adalah seorang pedagang. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Hada miftahus sayyarati. Ini adalah kunci mobil. Aina miftahul baiti? Di mana kunci rumah? Man anta ya walad? Siapa kamu wahai seorang anak? Siapa kamu wahai anak? Ana benu Abbasin. Aku adalah Ibnu Abbas. Wa benu man huwa? Dan anak siapa dia? Dan anak laki-laki siapa dia? Huwa benu Khalidin. Dia adalah anak laki-lakinya Khalid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa fil Madinatil Munawwarati. Masjid itu di Madinah Munawwarah. Kemudian yang nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di kampus, di universitas. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru itu adalah Sa'id dan nama arsitek itu Khalid. Amut talibi ghaniyun. Paman siswa itu adalah seorang yang kaya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Khalu Hamidin faqirun. Paman dari Hamid, pamannya Hamid adalah seorang yang fakir. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobilnya Abbas di jalan raya. Kemudian di halaman selanjutnya nomor 19. Ibnu man anta? Ana benul mudarrisi. Anak laki-laki siapa kamu? Aku adalah anak laki-laki seorang guru.
Ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati. Anjing itu di bawah mobil. Kemudian kita masuk ke tamrin yang oh, dalam membaca di tamrin yang keempat ini kita memperhatikan kaidah atau pelajaran yang kita pelajari telah kita pelajari di pelajaran kelima, yakni tentang mudhof dan mudhof ilaih. Maka ketika membaca di tamrin yang keempat ini ada 20 baris, 20 kalimat ini kita memperhatikan juga mana yang berfungsi sebagai mudhof dan mana yang mudhof ilaih. Kemudian yang kelima, tamrin yang kelima, kawin jumalan mufidatan bimil'i bimil'il faraghi fima yali. Yang pertama ada nuktah-nuktah al-baiti mughlaqun. Jadi ini diisi dengan mudhof, mubtada yang mudhof yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian yang kedua ada aina nuktah-nuktah as-sayyarah, di mana titik-titik as-sayyarah, mobil. Ini kita isi juga dengan mudhof karena selanjutnya berharokat kasrah as-sayyarati. Jadi dia sebagai mudhof ilaih. Nomor dua kita isi dengan mudhof juga. Kemudian yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu, kita isi dengan mudhof ilaih. Kemudian yang keempat, titik-titik at-tabibi ba'idun. Kita isi dengan mudhof ya, mudhof yang berkedudukan sebagai mubtada. Yang kelima, Al-Qur'anu kitabu. Nah, ini kita isi dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Yang nomor 5. Kemudian nomor 6, Khadijatu titik-titik Hamidin. Nah, ini kita isi dengan mudhof juga. Karena Hamidin di sini berfungsi sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang ketujuh, ana titik-titik al-mudarrisi. Nah, ini kita isi dengan mudhof juga ya. Mudhof. Yang kedelapan, titik-titik at-talibi maksurun. Kita isi dengan mudhof juga ini. Mudhof yang berfungsi sebagai mubtada. Kemudian nomor 9, babu titik-titik maftuhun. Nah, ini kita isi dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nomor 9. Nomor 10, kharajal mudarrisu min titik-titik mudir, al-mudiri. Nah, ini kita isi dengan mudhof juga. Mudhof tapi majrur karena diawali dengan harfu jar min. Jadi setelahnya isim majrur yang berharokat kasrah, kemudian al-mudiri juga kasrah sebagai mudhof ilaih. Nomor 10 kita isi dengan mudhof yang berfungsi sebagai isim majrur. Nah, berarti yang jawabannya mudhof ilaih itu nomor 3, 7, dan 9. Selainnya kita isi dengan 3, nomor 3, 3, 5, dan 9 ya, Afwan. Nomor 3, 5, dan 9. Kita isi dengan mudhof ilaih. Kemudian kita masuk ke itu sebagai PR ya. Yang tamrin kelima sebagai pekerjaan rumah. Nanti bisa dikumpulkan di grup, di foto, kemudian dikumpulkan di grup. Kemudian kita masuk ke tamrin yang keenam. Sahih at-tarkibati taliyah. At-tarkibati taliyah. Kita membenarkan, kita diperintah untuk membenarkan susunan dari kata-kata berikut.
dari kalimat berikut. Ini salah ya. Ini kita jadikan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Jumlah idhofiyah kita jadikan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ingat, mudhaf itu tidak diawali dengan alif lam. Nah, kemudian harokatnya juga dhammah. Nah, mudhaf ilaih kita beri alif lam, atau kalau dan harokat akhirnya kita beri alif mudhaf ilaih, kita beri alif lam, kemudian harokat akhirnya kasroh. Atau kalau kita menggunakan nama sebagai mudhaf ilaih, maka kita hanya perlu menambahkan kasroh tanwin di akhir. Nah, yang pertama ada al-qalamut talibi. Al-qalamut talibi. Yang benar adalah qalamut talibi. Jadi kolamnya tanpa alif lam. Ya, kemudian bawahnya bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Nah, ini Hamidnya kita ganti dengan kasroh tanwin. Jadi bintu Hamidin. Anak perempuannya Hamid. Kemudian selanjutnya bawahnya ismul walada. Nah, ini kita ganti al-waladnya, kita ganti harokatnya menjadi kasroh. Ismul waladi. Ismul waladi. Kemudian ada babus sayyaratu. Kita ganti menjadi yang benar babus sayyarati. Ar-rasulullahi. Ar-rasul. Ini alif lamnya kita hapus saja menjadi Rasulullahi. Karena mudah. Rasulullahi. Yang benar Rasulullahi. Kemudian yang terakhir ada Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Ibnun. Nah, ini tidak perlu tanwin ya, mudhafnya. Hanya perlu dhamma saja, tidak perlu tanwin. Jadi, Ibnul Mudarrisi. Bukan Ibnun al-Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Nunnya tidak perlu tanwin. Kemudian ada tamrin yang ke-7. Muhammadun. Ya Muhammadu. Nah, yang awalnya Muhammad ini berharokah tanwin, dhammah tanwin, kemudian didahului dengan harfu nida. Ya ini adalah harfu nida namanya, huruf nida untuk memanggil. Kalau dalam bahasa Indonesia digunakan untuk memanggil, yang artinya wahai, wahai Muhammad. Maka ketika berawalan dengan harfu nida, itu isim akan menjadi berharokat dhammah ya. Di sini seperti contohnya ini akan menjadi harokat yang awalnya dari tanwin menjadi cukup dhammah saja. Yang awalnya dari Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Begitu seterusnya. Ustadun ya Ustadu. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya Waladu. Seperti itu. Harfu nida artinya wahai. Kemudian ada contoh latihannya. Contoh latihan. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Nah, kita membaca ya, baca dengan harokat akhirnya. Beserta dengan harokat akhirnya. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Syekhun. Nah, ketika tidak diawali dengan harfu nida, maka kita membacanya dengan tanwin. Ketika diawali dengan harfu nida, maka cukup dengan dhammah. Syekhun. Ya syekhu. Ya rajulu. Ya sirun. Ya ammaru. Dukturun. Ya dukturu. Ya, jelas. Kita lanjut ke tamrin selanjutnya. Iqra al-misal al-ati summa kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyah. Adalah
contoh di bawah ini, contoh berikut ini, kemudian buatlah kalimat yang semisal. Semisal yang menunjukkan gambar berikut ini. Yang semisal dengan contohnya tadi ya. Kita membuat kalimat yang seperti di contoh. Contohnya ada buku, gambar buku, kemudian pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, kitabu man hada, kitabu man hada, buku siapa ini? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pena, pena atau kolamun. Jadi pertanyaannya, kolamu, kolamu man hada, kolamu man hada. Cukup dengan dhammah ya, jangan tanwin. Qalamu man hadha, jangan qalamun man hadha, cukup qalamu man hadha. Pena siapa ini? Kemudian selanjutnya ada gambar kemeja dan rumah. Kemeja berarti komisu man hadha, komisu man hadha, komisu man hadha. Karena komis mudzakar ya, jadi kita pakainya ada. Sebelumnya pena dan buku juga mudzakar. Kemudian selanjutnya bait, rumah. Baitu man hadza. Yang terakhir ada ranjang, sarir, sariru, sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Kita masuk ke tamrin yang ke-9. Tamrin yang ke-9. Ada dua kata ya di sini, ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun. Nah, ismun dan ibnun ini ditulis awal hurufnya itu adalah alif ya. Hamzah namanya hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu adalah berupa alif yang tidak ada hamzahnya. Hamzatul wasli namanya. Kalau alif yang ada hamzahnya itu namanya hamzatul qat'i. Kalau ini tidak ada hamzahnya jadi hamzatul wasli. Nah, bedanya apa adalah hamzatul qat'i? Bedanya salah satunya ada di cara membacanya ya. Cara membacanya. Ismun. Contoh kalimatnya, ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nah, ketika hamzatul wasli berada di awal kalimat, maka dia terbaca dengan harokat kasroh. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nah, terbaca dengan harokat kasroh ya, ketika berada di awal kalimat ismul walad. Kemudian ketika di tengah wasmu. Hamzatul wasli ini tidak terbaca. Jadi kita masuk ke huruf kedua setelah hamzatul waslinya, yakni sin yang bersukun menjadi wasmul binti Zainabu. Nah, tidak dibaca hamzatul wasli yang berada di tengah kalimat. Kemudian kenapa Zainabu dan Zainabun? Ingat ya, isim alam atau nama seseorang, contohnya nama seseorang yang mu'annas, yang menunjukkan dia itu perempuan, maka termasuk dari ismun mamnu'un minas sarfi, yakni isim yang tidak bisa di tanwin, dan juga tidak bisa di kasroh. Ya. Maka dari itu Zainabu, bukan Zainabun. Zainabu. Kemudian contoh yang kedua ada ismul mudarrisi Hamidun
masmul mudiri, ya, tidak terbaca. Kemudian ada satu kata lagi yang menggunakan hamzatul wasli. Ibnun. Contohnya, Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Nah, ini tidak terbaca juga ya. Jadi langsung masuk ke ba yang bersukun. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Kemudian kalimat yang kedua ada Ibnul Mudarrisi fil fasli. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Aina benul mudiri? Aina be? Aina benul mudiri? Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh latihan. Iqra ma yali mura'iyan qaidan natqi hamzatil wasli. Mura'iyan qaidan natqi hamzah wasli. Yang pertama ada Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Kemudian yang kedua ada kharaja ibnut tabibi minal baiti. Kharaja ibnut tabibi minal baiti. Dhahaba ibnut tajiri ila suqi. Dhahaba ibnut tajiri. Dhahaba ibnut. Dhahaba ibnut. Nunnya dhammah ya. Karena dia sebagai fa'il. Yang nomor 2 tadi juga kharaja benu. Dia sebagai fa'il juga. Kharaja artinya keluar. Kemudian nomor 3 ya. Tadi kita lanjutkan. Yang nomor 3. Dhahaba benu tajiri ila suqi. Kemudian yang nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli. Ibnu man anta, ana benul waziri. Ibnu man anta, ana benul waziri. Ya. Kemudian ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ar-rasulu, utusan. Al-ka'bata, Ka'bah. Al-ism, nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ammu, paman. Al-khalu, paman juga. Al-hakibatu, tas. As-sayyaratu, bil. Asy-syari'u, jalan. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, arsitek. Nah, kenapa bahasa Arabnya paman itu ada am dan khol? Nah, kita pakai yang mana? Sama-sama paman artinya. Nah, kalau am itu paman dari pihak ayah. Kalau khol itu paman dari pihak ibu. Ya, jelas ya. Kemudian kita masuk ke kotak di bawahnya. Ada kalimat sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Nah, sayyarah di sini adalah mudhaf. Kemudian al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Artinya mobil, mobilnya guru. Kemudian kita masuk ke ad-darsus sadis. Hadihi. Kalau ada hada, berarti ini
sejenis dengan hada. Tapi untuk perempuan, untuk isim yang perempuan, maka kita pakai hadihi. Kalau hada itu untuk laki-laki. Hadihi, kata tunjuk, jarak dekat yang berarti hadihi, yang berarti ini. Ya, ini ya artinya. Hada benu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Hada benu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ini adalah anak laki-laki Hamid dan ini adalah anak perempuan Yasir. Anak perempuannya Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-laki Hamid dia duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Kemudian di bawahnya ada man hadihi, hadihi ukhtul muhandisi. Siapa ini? Ini adalah saudara perempuannya arsitek. Ahia aidun muhandisah, muhandisatun, ahia aidun muhandisatun. Apakah dia aidon artinya juga. Apakah dia juga seorang arsitek? La, dia tobibatun. Tidak, dia adalah seorang dokter. Kemudian ada sayyaratu man hadhihi, sayyaratu man hadhihi. Mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya kepala sekolah, mobilnya mudir. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Mikwatun artinya setrika. Kemudian ada contoh lagi. Liman hadihi, hadihi li Khalidin. Milik siapa ini? Ini adalah miliknya Khalid. Ad-darrajatu Anasin hadihi. Apakah sepeda Anas itu ini? La, hadihi darrajatu Ammarin. Tidak, ini adalah sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Ini jadid. Ini baru. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas udah lama. Qadimatun, lama. Kenapa pakainya qadimatun bukan qadimun? Karena ini kembali ke sifat kembali ke darajahnya. Jadi darajah karena darajah itu muannas, maka kita pakainya qadimatun. Muannas juga. Kita lanjutkan ya. Hadhihi sa'atu Aliyin ya jamilatun jiddan. Ini adalah jamnya Ali. Jam itu bagus sekali, cantik sekali. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidarun. Al-mil'aqatu fil qidri. Ini sebuah sendok dan ini sebuah panci. Sendok itu di dalam panci. Kenapa qidr memakai hadhihi bukan hada? Karena qidr secara lafaz kan mudzakkar ya, tetapi dalam bahasa Arab qidr itu dianggap sebagai muannas, maka memakai kata tunjuk hadhihi bukan hada. Kemudian selanjutnya ada hadhihi baqaratul fallahi. Ini adalah sapinya seorang petani. Hada anfun wa hada famun. Ini hidung dan ini mulut. Kemudian ada hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Ini adalah telinga, sebuah telinga dan ini adalah sebuah mata. Kenapa udunun dan ainun memakai hadhihi? Karena anggota tubuh yang berpasangan seperti mulut, telinga,
Seperti mata, telinga, kemudian apalagi kaki, tangan itu juga dianggap sebagai muannas ya dalam bahasa Arab. Maka di contoh selanjutnya juga wahadihi yadun, wahadihi rijlun. Memakai hadihi juga untuk tangan, yadun, dan rijl, kaki. Kemudian kita masuk ke tamrin, tamarin. Tamrin yang pertama, iqra waktu. Tulislah, bacalah dan tulislah. Kita baca ya. Yang pertama ada, ini tidak ada harokatnya. Sebagian besar tidak ada harokatnya. Maka kita perhatikan dengan baik. Hada masjidun wa hadihi madrasatun. Man hadihi? Hadihi ukhtu Abbasin. Hada dikun wa hadihi dajajatun. Hada hada benul mudiri wa hadihi bintul mudarrisi. Hada benul mudir. Ingat kaidah di hamzatul wasli tadi, hamzatul wasl. Hada benul mudiri wa hadihi bintul mudarrisi. Kemudian ada hadihi ummu Yasirin. Hadihi ummu Yasirin. Kemudian yang nomor 6. Aina qidrul lahmi? Aina qidrul lahmi? Di mana panci daging itu? Hiya fisallajati. Panci itu di dalam kulkas. Ingat ya, qidr tadi dianggap sebagai muannas, maka memakai kata ganti hiya. Hiya fisallajati. Sallajah artinya kulkas. Kemudian yang terakhir, hada babun wa hadihi nafidatun. Ini pintu, ini sebuah pintu dan ini adalah sebuah jendela, nafidatun. Kemudian ada tamarin, tamarin. Ma hada dan wa ma hadihi. Nah, ada beberapa gambar ya di sini. Ada qalamun, mil'aqatun, sa'atun, baitun, sayyaratun, babun, dan seterusnya. Ini ada yang mahada, memakai hada. Kata tunjuk mudzakkar seperti qalamun, baitun. Kemudian apalagi? Kitabun. Kitabun, qamisun, babun. Nah, kursiyun, anfun, miftahun, masjidun, najmun. Nah, kemudian yang hadihi, hadihi untuk sa'atun, mil'aqatun, sayyaratun, darajatun, rijlun, kidrun, yadun, mikwatun, salajatun. Ya. Kemudian ada tamrin yang ketiga. Tamrin yang ketiga, iqra al-misala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Bacalah contoh dan buatlah kalimat seperti semisalnya, yang semisal seperti contohnya. Contohnya di nomor 1, Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Nah, berarti ini kita jadikan dari mudzakkar ke muannasnya ya. Hamidun tabibun, Fatimatu tabibatun. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Al-babu mughlaqun, an-nafidatu mughlaqatun. Al-mindilu wasifun, al-yadu wasikhatun. Wasikhatun. Asyayu harun, al-qahwatu harratun. Al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. At-talibu maridun, at-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un, as-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun, asy-syamsu jamilatun. Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Ya. Kemudian kita masuk ke tamrin yang keempat.
Kemudian yang keempat ada sahih al-jumal al-atiyah. Benarkan kata-kata berikut ini, jumlah berikut ini. Kita membenarkan kalimat atau kata yang salah. Yang pertama ada haqibatu man hadha. Yang benar karena haqibah itu muannas, jadi yang benar adalah haqibatu man hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Kemudian yang kedua, al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfah karena muannas menjadi al-ghurfatu maftuhatun. Ya. Yang ketiga ada sayyaratut tabibi. Karena sayyarah itu muannas jadinya hadhihi sayyaratut tabibi. Kemudian yang keempat ada hadhihi miftahus sayyarati. Karena miftah itu mudzakkar jadi ada miftahus sayyarati. Kemudian yang nomor 5, aina sayyaratu huwa fisyari'i. Sayyarah itu muannas, jadi kita pakai kata ganti muannas juga, bukan huwa tapi hiya. Aina sayyaratu hiya fisyari'i. Kemudian tamrin yang kelima ada iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Perhatikan baik-baik ya harokatnya. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Liman hadhihi? Hadhihi li Yasirin. Hadhihi li Yasirin. Alhamdulillahi. Lillahil masyriqu wal maghribu. Ya. Kemudian ada al-kalimatul jadidah. Kosakata baru dari bab yang ke-6 ini. Al-mikwatu setrika, ad-darwajatu sepeda, al-mil'aqatu sendok, al-qidru panci, al-baqaratu sapi betina, al-fallahu petani, al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu teh, al-ummu ibu, as-sallajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un cepat, an-nafidatu jendela, jiddan sangat. Ya, kita sudahi dulu pembelajaran pertemuan pada hari ini ya. Sampai halaman 38. Alhamdulillah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah kata atau perkataan atau perlakuan yang kurang berkenan, Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.